Podcast itu bisa datengin duit nggak sih? Gimana sih supaya pengiklan tertarik sama podcast kita? Udah ada belum sih podcast di Indonesia yang berhasil dapetin duit dari iklan? Ada produk yang mau sponsorin podcast gue, tapi dia nanya berapa rate podcast gue. Lah, gimana caranya tahu rate iklan di podcast gue? Nama gue Rane Hafid, dan kalau lu udah sampai di titik ini, lu baru aja mulai dengerin Suarane Podcast yang berbagi macam-macam informasi di seputar dunia podcast. Dan edisi kali ini mencoba membahas soal monetisasi podcast. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Untuk episode kali ini, gue bakal ditemenin seorang podcaster yang udah cukup senior juga, yang akan sama-sama sharing dan meres otak bareng-bareng buat ngomongin soal monetisasi ini. Tapi sebelumnya, gue memulai dengan berbagi informasi soal jenis-jenis monetisasi podcast yang udah umum di banyak negara, terutama di negara-negara yang podcastnya udah mulai maju ya. Baru setelah itu kita masuk ke Indonesia, di mana podcast baru mulai berkembang. Oke, kita mulai. Ada banyak sebenarnya model-model monetisasi podcast yang udah diterapkan di beberapa negara di mana podcast itu udah punya pangsa pasar yang gede. Paling enggak, dari semua model-model itu, gue bisa kategorikan menjadi 3 macam. Pertama, ad-lib. Oke, nyimpang dikit. Yang benar istilahnya adalah ad-lib, pakai B, ad-lib. Bukan ad-libs, pakai P. Bukan ad-libs bibir, bukan. Ad-lib. Ad-lib itu dari kata Latin ad libitum, yang artinya kurang lebih adalah bebas atau spontan gitu. Ya, perlu tahu juga sih biar nggak malu-maluin nanti kalau kita deketin calon pengiklan. Anyway, bentuk ad-lib adalah yang paling umum di podcast, yakni ketika lo sebagai host dengan gaya lo sendiri menyebutkan sebuah produk yang beriklan di podcast lo. Biasanya durasinya antara 15 sampai 1 menit lah. Contoh paling sederhana misalnya gini. Apa ya contohnya ya? Oh gini. Podcast ini disponsori oleh minyak gosok anti masuk angin cap kambing Bandot. Minyak angin cap kambing Bandot. Yang dikerok itu anginnya, bukan dompet lo. Kurang lebih gitu. Norak banget. Bodoh ah. Nah, itu bentuk yang pertama. Nah, kemudian banyak yang sering sekali salah kaprah antara adlib biasa dengan adlib yang bentuknya endorsement. Padahal dari beberapa rujukan, endorsement ini sebenarnya nilainya lebih tinggi. Dibayarnya harus lebih tinggi dari sekedar adlib kayak minyak angin cap kambing Bandot tadi. Karena melibatkan kesaksian atau endorsement dari lo sebagai host. Contoh, kita balik ke contoh iklan minyak angin cap kambing Bandot tadi ya. Jadi, kalau adlib biasa, tadi kan contohnya podcast ini disponsori oleh minyak gosok cap kambing Bandot gitu misalnya. Tapi kalau bentuknya endorsement, itu harus melibatkan lu sendiri gitu loh. Yang namanya orang jualan kan, kalau lu sendiri yang terlibat rasanya akan lebih valid gitu. Contohnya misalnya gini. Hey, sebelum kita lanjut, gue mau cerita dikit nih. Lu termasuk yang gampang masuk angin gak sih kayak gue? Aduh, malu-maluin banget cuy. Bawa pacar ke bioskop masuk angin. Katro banget deh. Tapi cuy, sejak gue pakai minyak gosok anti masuk angin cap kambing Bandot, udah gak malu-maluin lagi deh gue kalau masuk mall atau masuk bioskop yang dingin. Beneran, cobain aja sendiri. Itu contoh endorsement. Contoh, jangan-jangan lu ke warung beneran ntar nyari. Jadi kurang lebih gini, lu memberi kesaksian akan produk itu, jadi ada nilai lebih ketimbang lu sekedar nyebut nama produk. Anyway, tadi udah ada bentuk adlib biasa, terus adlib endorsement. Ada lagi nih, sekarang satu lagi, yaitu tawarin satu episode penuh ke pengiklan. Misalnya nih, satu episode yang full bahas soal gejala-gejala masuk angin, dampak kesehatan masuk angin, dan lain sebagainya. Kalau perlu undang produsennya atau pakar yang mewakili produsen si minyak angin tadi. Nah, mereka yang sepenuhnya akan nentuin konten, misalnya bahas soal masuk angin, angle-nya kemana, bahasnya di mana, apa aja nanti akan dibahas. Tapi dia bekerja sama lo karena kontennya harus gaya podcast lo dan ditujukan untuk memperkuat produksi minyak angin tadi. Jadi
Intinya sih cuma 3 macam itu tadi, adlib, endorsement, dan branded. Walaupun ada bentuk-bentuk lain, tapi rasanya dia berangkat dari 3 jenis tadi. Kalau lu punya informasi soal bentuk-bentuk lain, sharing dong di sini. Kita sama-sama belajar. Nah, pertanyaannya sekarang adalah gimana dengan di Indonesia? Untuk bahas ini, gue punya temen namanya Dipta. Dia ini pernah kerja di radio. Suaranya men, mantap. Dia juga podcaster sekarang ya. Bahkan sekarang punya posisi di salah satu platform podcast asli Indonesia yang lagi naik daun. Platform apa itu? Lu cari tahu sendiri di Instagramnya. Instagramnya itu @pradiptanugrahanto. Itu nama lengkapnya Dipta. Nah, Dipta ini salah satu teman gue kalau lagi ngobrolin soal podcast. Udahlah dari dulu sih, di awal-awal podcast baru mulai rame di Indonesia ya. Waktu itu kita bikin konferensi di Jatiwaringin, Pondok Gede. Pekerjaannya Dipta sekarang juga menuntut dia buat berhubungan banyak dengan para podcaster. Jadi rasanya dia bakal banyak tahu soal skena podcast di Indonesia, dan cocok juga kita ajak untuk brainstorming di episode soal monetisasi podcast ini. Kita dengerin. Dipta sama gue sama beberapa temen yang lain tuh kita di masa-masa awal ketika kayaknya udah lama banget, padahal baru berapa tahun yang lalu ya Dip ya. Saat itu aja obrolan soal monetisasi udah keluar ya Dip. Iya. Dan ini jadi penting karena ketika semua orang ngobrolin soal monetisasi, gue jadi ingat karena gue sering baca buku tentang podcast. Di Amerika sendiri awal-awal podcast mulai muncul, itu bahkan orang juga terkaget-kaget karena mereka bilang, ini pola monetisasinya gimana ya? Pola ngiklannya gimana? Cara yang paling gampang adalah ngikutin radio waktu itu. Karena radio udah duluan, ya kan? Iya. Tapi masalahnya kan podcast juga punya perbedaan, ada bedanya gitu loh dengan radio, sehingga tidak bisa pas banget gitu pola monetisasinya. Jadi berangkat dari pola itu, mereka kemudian mencari cara, dan ternyata banyak yang kemudian ketemu cara-cara yang menarik untuk monetize podcast mereka, untuk ngeduitin podcast mereka lah. Lu udah investasi alat, ya kan? Bini lu pasti minta balik modal dong. Dan kenapa Dipta yang gue ajak? Karena gue pengen tahu, Dip, sepengetahuan lu podcast-podcast apa sih yang kayaknya udah mulai berhasil atau mulai nunjukkan keberhasilannya dengan monetisasi. Mungkin ada beberapa yang lu tahu, kita sharing di sini. Udah ada. Waktu itu ada salah satu produsen es krim tuh dulu tuh. Itu 2019 sih, 2019. Tapi yang menarik, si produsen es krim ini nggak mengincar, misalnya kan kalau di salah satu platform gitu ada yang pakai sistemnya, yang di dalam chart top 10 dulu nih, gitu kan. Kan nggak serta-merta mereka yang ada di top chart gitu, itu tuh pasti cocok dengan produknya. Yoi. Kayaknya dia melihat kreator yang nggak masuk situ, tapi dia bisa bawa value ke circle-nya dia. Circle yang mungkin nanti relate sama apa yang campaign-nya si es krim ini. Nah jadinya masuk deh. Mungkin logikanya gini, daripada gue ngambil 1-2 podcaster yang udah ngetop, yang ada di top chart gitu, mendingan gue ngambil beberapa tapi dapat banyak gitu segmennya ya. Betul. Jadi kalau di dunia influencer ini mungkin istilahnya micro atau nano influencer gitu ya. Iya, itu udah mulai tuh ada kayak gitu. Kayaknya lu dapat nih kayaknya nih. Waduh, nanti kalau ada yang denger ini pasti senyum-senyum aja gitu denger ya gitu. Karena pasti tahu. Jadi podcaster yang bersangkutan lagi dengerin ini, lo nggak bagi-bagi gue, kayaknya ngajak-ngajak gue makan es krim nih. Terus menurut lo sekarang ini di Indonesia udah makin banyak nggak sih yang model-model pakai adlibs, pakai spot gitu tuh di podcastnya? Udah lumayan banyak. Malah yang menarik nih nggak cuman dari brand-brand gede doang ternyata Om. Brand-brand skala UMKM atau startup yang masih bootstrap nih udah mulai pakai medium audio nih buat campaignin produknya atau servisnya dia gitu. Jadi udah mulai approach ke podcaster juga ya? Udah, jadi nggak cuman brand raksasa doang nih yang approach, tapi brand-brand yang brand rintisan juga udah mulai ada approach-nya nih. Wow. Jadi malah saling support kan? Ini kreatornya juga dia baru merintis, brand juga baru merintis. Nah kan. Iya. Ini gue inget ceritanya salah satu podcaster nih, namanya Yosep Muhammad. Dia itu cerita bagaimana didekatin oleh seorang pengusaha UMKM. Lah itu yang tadi gue bilang, sekarang brand-brand skala menengah dan kecil sekalipun udah mulai approach ke kreator
gitu. Itu aja udah bagus banget karena dia bilang itu pertama kali bang ada yang bayar buat podcast gue gitu loh. Dan sangat lumayan lah itu. Apalagi untuk kreator yang dia nggak masuk chart gitu ya. Oke, berarti sekarang gini ada dua lah. Ketika podcaster yang masuk chart rasanya nih, kalau udah masuk di chart Spotify misalnya, itu angkanya itu nggak mungkin ribuan kan? Iya. Buat gue, istilahnya dia sudah stood out of the crowd gitu ya. Brand pasti akan melirik gitu ya. Jadi ketika brand sudah mulai serius melirik podcast, mereka lah yang akan pertama kali dilirik. Ada tapinya. Kalau tanpa maksud gimana gitu. Ini dari kacamata gue dan diskusi gue sama beberapa orang agensi atau ini ya orang brand gitu. Mereka juga ngeliat-liat lagi nih Om. Kalau misalnya brandnya dia nih nyerempet ke mana nih? Misalnya kan horor gitu kan, gak semua brand cocok dengan horor gitu. Tapi bukannya malah kebanyakan brand sekarang itu lebih banyak mengincar reach-nya duluan. Reach itu maksudnya daya jangkau mereka ke banyak orang itu gede gitu, reach-nya tuh gede. Bukannya itu yang dicari brand sekarang? Nah, ada dua. Ini malah brandnya cerita sama gue nih. Gede banget. Skala global dia malahan produknya itu. Dia ini tidak masalah dengan reach yang kecil tapi tertarget gitu. Si konten ini memang langsung sasarannya ke kolam kecil gitu, bukan ke samudra luas. Ya, itu ada juga yang kayak gitu. Tapi tetap nggak bisa disangkal kan ketika lu udah ada di top chart, udah istilahnya udah pendengar lu udah banyak, lu stood out from the crowd dong, lebih mudah dilihat dong. Dan ketika brand-brand yang lebih mementingkan reach, tentu mereka akan ketembak duluan kan, istilahnya gitu kan. Betul, pastilah. Nah sekarang gimana menurut lu dengan podcaster-podcaster yang pendengarnya masih dalam hitungan yang kecil, 3 digit misalnya gitu kan. Menurut lu gimana chance mereka untuk kemudian juga memonetisasi podcastnya? Ini yang asik nih. Gue sama adalah beberapa teman network. Kan sekarang lagi rame juga tuh network tuh Om. Yoi. Nah, kalau yang 10 teratas udah biasa. Kita menyebut kita ini circle 10 terbawah, tapi kita tetap bisa menyajikan sesuatu yang wah gitu. Terbawah tapi wah, ya kan. Maksudnya biar yang ada di bawah itu nggak kecil hati gitu. Mereka tetap bisa doing something lah. Tetap bisa punya power gitu. Berarti gini, andalan mereka dibandingkan yang top 10 ini misalnya bukan lagi reach dong, bukan lagi jumlah pendengar yang gede. Jadi andalan mereka apa dong harusnya untuk menarik brand? Jawaban gue selalu sama ketika ditanya, ini kan sebenarnya bisnis podcast itu bisnis media gitu kan. Namanya media yang oke, dia harus punya komunitas yang oke. Jadi meskipun lu di bawah, lu bangun komunitas lu. Kalau komunitasnya solid, dia akan mendukung si kolam ini gitu. Ya udah, dia punya power di situ. Oke, menarik. Sekarang gue mau minta pendapat lu dari sisi yang lain, dari sisi kreativitas. Karena selama ini gini, yang gue perhatiin ya dari kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman podcaster, itu yang selalu yang jadi perhatian mereka adalah, yang selalu jadi patokan mereka adalah YouTube. Oh ya. Jadi ketika podcast ini muncul sebagai sebuah produk media baru ya yang mainnya audio gitu, tetap orang nge-refernya ke YouTube nih. Jadi ketika kita diskusi nih di grup atau di komunitas atau di mana selalu diomongin, kok gue belum dapat juga iklannya gitu. Terus yang gue tanyain, lu udah ngapain untuk dapetin iklannya gitu loh. Jadi rujukan itu selalu YouTube. Nah, yang kemudian selalu gue pengen panas-panasin adalah ayo dong cari format baru. Nggak perlu lu mengacu kepada yang udah ada. Bahkan nggak perlu mengacu kepada pola-pola podcaster yang beriklan di Amerika misalnya. Itu kan bukannya tidak mungkin kan? Iya. Nah, menurut lu udah ngeliat nggak sih ada kecenderungan podcaster-podcaster yang mencoba berkreasi atau kreatif dengan upaya memonetisasi podcast mereka? Belum segitunya sih. Tapi arah ke sana ada. Walaupun ya sebenarnya gini, ngomong-ngomong YouTube tadi juga ada yang menarik nih Om. Ada beberapa memanfaatkan YouTube buat salah satu channel distribusi. Nggak salah dong. Dan mereka juga bisa mendapatkan keuntungan dari sisi monetisasi YouTube-nya juga kan? Secara default kan dari AdSense. Nah di sisi lain si YouTube ini juga bisa dipakai buat
media promosi dan cara beriklan juga. Jadi misalnya untuk memancing audiens, karena sekarang kalau langsung ke audio mungkin sulit, pancing dulu dari YouTube gitu. Di situ mungkin udah ada selipan product placement, mungkin akan lebih mudah gitu kan. Jadi justru dia menariknya, dia mancingnya dari YouTube ya buat digiring ke podcastnya ya. Iya, udah mulai ada itu. Oke. Lu juga banyak bergaul dengan anak agency dong. Ya. Menurut lu mereka ini sekarang udah mulai tertarik nggak sih sama podcast? Udah banget dia. Malah ada yang berangkat dari mereka listener gitu, terus wah kayaknya menarik nih mengimplementasikan value klien gua lewat konten audio gitu atau podcast lah. Cuman mereka tetap sih untuk produk-produk yang konvensional ya ujung-ujungnya tetap reach juga gitu kan. Cuman kan budget iklan konvensional udah mulai dialihkan habis-habisan ke influencer kan. Udah mulai bisa nih budget daripada influencer semua dihabisin, sebagian dialihin ke podcast atau konten audio nih udah mulai ke sana. Oh, gitu. Sementara gua kalau ngobrol dengan beberapa teman di agency, ini masukan yang gua dapat adalah kalau dari segi jumlah pendengar, edan. Top 10-nya podcaster Indonesia itu pendengarnya gila. Benar, itu benar banget. Benar. Tetapi mereka belum menemukan sebuah istilahnya ceruk yang benar-benar mencirikan sebuah podcast gitu loh. Karena gayanya itu masih gaya-gaya YouTube, masih gaya-gaya radio gitu loh. Tapi mereka belum dapetin nih yang benar-benar khas banget, yang podcast banget. Karena ada satu teman lah yang bilang, bahkan kalaupun pendengar lo kecil dan gue menemukan yang khas ini nih, gue ambil beneran. Iya. Dan akhirnya gue gali dong, khasnya apa menurut lo, khasnya apa? Personality. Oh iya, benar. Karena gaya-gaya rata-rata tuh masih niru radio gitu kan, yang masih niru gaya-gaya di YouTube. Ya nggak salah, gue nggak nyalain itu. Tapi menurut si teman ini, dia belum menemukan orang yang punya personality audio yang bagus. Dia lagi scouting, begitu dia bilang, gue dapat orang-orang kayak gini nih, gue ambil beneran. Dan gue akan minta mereka untuk endorse produk klien-klien gue gitu loh. Iya, itu emang salah satu tantangannya sih. Karena ya kalau dilihat di top 10 aja kita itu kan orang radio juga om sebenarnya Indonesia ya. Bener. Yang kedua Dip adalah masih kecenderungannya podcast semuanya sama. Oh iya. Polanya entah dari segi ini modelnya podcast rame-rame ngobrol ngalor ngidul tentang segala macam hal. Ya buat gue wajar lah ketika ada media baru orang saling mengikuti kan, saling membebek gitu ya, ngikutin gaya masing-masing. Nggak masalah, tapi kemudian lu harus berani bikin sesuatu yang berbeda. Nah kalau menurut lu tuh kayak gimana? Iya, bahkan kalau ngomongin yang populer juga obrolan kan, kebanyakan masih di situ. Belum ada yang spesifik ke satu tema, ya itu aja masih hitung jari. Karena segmented banget, terus kalau beda ntar ini nggak ya, ada yang dengerin kayak, nah itu. Sebenarnya sama aja kayak di musik dulu sih. Ketika ada tuh genre yang naik daun, semua orang kayaknya, wah kayak gue bikin yang sama aja deh kayak gitu. Side streamnya ada, tapi ya tetap aja segitu aja gitu. Tendensinya udah mulai ke arah sana. Tapi menurut lo ketika ada podcaster yang mencoba untuk niche, untuk lebih segmented, mereka punya potensi diduitin nggak sih? Karena itu kan salah satu juga pertimbangan kan. Lagi-lagi karena industri periklanan kita kan kebanyakan suka nggak suka masih mikirin reach. Jadi yang diincar tuh harus banyak-banyakan pendengar gitu loh. Nah apa kabar nih nasib yang niche-niche ini menurut lo? Apakah mereka juga bisa? Bisa sih, bisa. Tapi nggak mungkin ikannya nggak akan dapat ikan yang mereka ngincar reach. Harus mikir juga dong, harus kalau memang dia mau main di niche market, dia pakai strategi yang lain yang kira-kira nih oke, supaya gue tetap bisa memproduksi konten yang gue banget ini gitu. Brand yang bakal gue incar yang modelnya kayak begini. Nah, harusnya kalau memang berpikir panjang dia udah mikirin sampai sana. Kalau enggak emang habis bensin. Oke, sebelum keburu habis bensin beneran, kita break bentar dengan sebuah pesan berikut ini. Pesan ini bukan dari minyak angin cap kambing bandot, tapi dari gue. Pesannya gini,
Kalau lo pikir podcast ini, Suarane Podcast ini ada manfaatnya buat lo, syukur-syukur bisa menginspirasi lo, dan kebetulan lo ada rezeki lebih lah di saldo GoPay atau di OVO lo, ya boleh dong traktir gua ngopi di karyakarsa.com/suarane. karyakarsa.com/suarane. Nah, ini juga pola monetisasi, dan pola seperti ini akan dibahas berikut ini. Lanjut cuy. Gue mau menantang lo untuk dan juga teman-teman podcaster yang lagi dengerin podcast ini untuk yuk kita sama-sama mikirin ide, cari ide yang out of the box, yang kira-kira juga sebenarnya itu monetisasi. Karena ketika orang ngomongin monetisasi, yang pertama dipikirin adalah brand, yang pertama kali dipikirin adalah produk-produk gede, agency gitu kan ya. Padahal banyak hal-hal lain dari monetisasi yang bisa lo tempuh gitu. Misalnya nih, yang paling gampang lah, misalnya yang gue temuin misalnya di beberapa podcaster di Amerika gitu ya. Karena gue memulai dengerin podcast itu dari dengerin banyak podcast di Amerika. Misalnya mereka menggunakan podcast itu untuk menjual diri mereka. Misalnya dia sebagai speaker, sebagai motivator, itu dia jadikan sebagai portfolio, sehingga dia dapat duitnya justru dari orang-orang yang mendengar itu dan bilang, wah ini gue bisa undang nih jadi speaker nih. Yeah. Itu salah satu idenya. Atau misalnya sampai hal yang simpel deh, lu si podcast lu jualan produk gitu loh misalnya. Itu kan juga dapetin duit kan. Produk nih berarti masuk ke dalamnya merchandising gitu ya. Ada ide lain nggak? Ini sih sebenarnya kan bisa juga live podcast ya. Live podcast itu bagian dari, kalau komunitasnya belum kebentuk mungkin agak sulit. Yang lain yang paling yang gue rasakan sendiri adalah voice service itu pasti sih Om, ya itu udah pasti lah ya. Yap. Lo kalau memang punya potensi suara ya tiba-tiba aja adalah yang minta voice over atau apa gitu. Ngisi iklan gitu ya. Lumayan banget. Ada ide lain nggak? Something yang out of the box. Oke, gue misalnya, gue pernah di-approach sama seorang teman yang bilang, gue tuh pengen mendekati para podcaster. Gimana caranya ya? Kenapa? Gue bilang, lu apa? Oh, gue punya produk baru nih, produk yang baru, tapi gue mau deketin anak-anak mahasiswa. Gue bilang, ya udah nih, gue refer lu ke podcast ini. Nah, ide yang muncul di kepala gue adalah, kenapa enggak mulai dengan produk yang kecil? Misalnya gini, oke, ini produk ini misalnya harganya berapa, nanti gue sebutin di podcast gue misalnya 3 kali, lu bayar segini. Misalnya gitu loh. Jadi, enak sama enak, tapi memang jangan berpikiran dalam konteks brand yang gede. Itu buat gue udah permulaan yang bagus kan. Ya. Ide lain? Kalau di video kan ada web series, podcast series. Sejauh ini soalnya belum ada yang sampai jadi series sih. Kalau open platform ya. Maksudnya gimana nih? Ya kayak TV series gitu atau video web series. Itu kan bisa dipakai macam-macam tuh. Misal ke story jelas bisa gitu kan. Terus story-nya misalnya mau dibuat apa nih, multiple ending kah nanti. Kan udah ada tuh kalau di video brand-brand yang make itu yang akhir ceritanya ditentukan sama si audiens gitu kan. Ini di audio nih belum ada yang model kayak begituannya. Nah, ini celah lagi nih. Iya kan gitu. Terus ya bisa jadi ini sih kalau misalnya si brand ini dia kan pasti harus ngenalin produknya. Kan capek kan ngomong berkali-kali kan. Kenapa nggak dibuat si konten audio ini jadi tools buat si brand ini ngajarin orang-orang misalnya buat pakai produk atau service-nya dia. Itu kan juga bisa. Anjing. Hubungilah Dipta untuk konsultasi lebih lanjut. Hey. Ada satu tren lagi yang gue lihat sih ini arah-arahnya udah mau ke sana. Itu sawer. Sawer nih jadi pay for creator atau pay per content nih kayaknya udah menuju ke sana. Gue ngelihatnya dari karena gue bikin podcast gaming, sekarang tuh orang buat bayar yang receh-receh konten digital gitu. Konten digital dalam game yang harga 5.000, 10.000 dan bayarnya potong pulsa atau lu ke Indomaret gitu kan. Itu udah mulai bisa. Banyak tuh malah bukan banyak lagi, meledak gitu kan. Kenapa itu bisa gue yakin cukup jalan? Karena di platform lain, bukan audio ya, di game itu di jalan. Orang Indonesia udah mulai beli item yang harganya 5.000, 10.000, pokoknya yang receh-receh gitu lah. Nah, terus ada lagi nih, ini kasusnya
pelaku new media dia mengimplementasikan sistem support kreator gitu. Kayak Patreon gitu ya. Ya, malah dia pakai itu sebenarnya. Itu aja jalan loh, pakai pakai produk itu, bukan yang lokal ya. Itu kan bayarnya cukup ribet tuh karena harus pakai PayPal dan lain-lain. Hah? Tapi ada loh, Jadi pakai Patreon yang luar aja ada yang mau gitu. ada dan banyak. Dan menurut lo ketika pola Patreon itu diadaptasi oleh paling tidak udah ada 2 nih yang gua lihat nih ya. Yang pertama itu Karya Karsa, yang kedua itu Traktir ID. Menurut lo itu potensial nggak sih? Ya itu makanya gue bilang si sawer ini sebenarnya udah ada mulai ada beberapa layanan lain, bahkan ada yang namanya pakai sawer juga, Saweria kalau lu cari itu udah. Terus ada juga si Sosiabas, dia itu agensi antara kreator dan brand gitu. Ya ini kayaknya kalau belum meleduk banget, ini wave pertama lah minimal gitu. Oke, ya gue sendiri menggunakan pola itu bereksperimen udah beberapa episode ini gue bereksperimen dengan pola saweran tersebut. Jadi yang gue tangkap adalah yang pola saweran ini adalah lu mengajak orang untuk berapresiasi dalam bentuk finansial, istilahnya nyawer kayak orang ngamen gitu ya. Tapi ada juga yang bentuknya dalam bentuk dia menawarkan kreasi baru, tapi polanya masih dalam saweran. Jadi misalnya, oke, lo dengerin podcast ini gratis, tapi kalau lo mau dapetin misalnya seminggu lebih awal nih episodenya ini, lo bayar segini. Itu juga pola kan? Iya. Oke. Sebelum lupa nih, ada satu lagi yang cukup menarik juga. Jadi udah ada beberapa platform gitu, udah mulai kalau di Netflix gitu, itu kan udah ada Netflix original content yang dia menggandeng banyak PH-PH atau kreator-kreator film dengan standarnya mereka gitu kan. Nah ini di platform audio itu juga udah mulai ada kayak gitu. Jadi si kreator ini dibayar untuk bikin show-show atau series-series khusus buat si platform itu doang. Eksklusif on bla 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 misalnya gitulah. Itu juga lumayan sih. Cerita-cerita dari mereka yang sudah di approach itu lumayan gitu. Kembali ke pertanyaan tadi. Ini pertanyaan terakhir tapi sering banget diajuin sama teman-teman. Gimana tuh? Jadi ini gue bacain aja ya. Bang, gue tuh sering banget di approach sama teman-teman yang minta gue endorse produknya. Pertanyaan yang paling bikin gue pusing bang, dia bilang adalah rate lo berapa? Gimana ya gue menghargai produk gue sendiri ya, Dip ya? Iya. Sebenarnya kalau mau cara sedikit curang gitu, ya lu harus ini bukan curang sih ini cara cerdasnya gitu, karena akan ribet. Lu harus komparasi dong sama existing ya mereka yang udah punya red card satu, terus ke platform lain yang mungkin media konvensional yang irisannya masih sama gitu. Kemana lagi kalau bukan radio gitu kan. Terus ya platform new media yang lain ya tentu saja video gitu kan. Jadi benchmarknya lu lihat deh, oh di sini si ini sekian dan sesuaikan level lu dengan ya kira-kira nih kalau si brand masuk gitu membayar lu dengan angka sekian, itu jadinya win-win solution, gak cuman win di lu doang atau win di brand doang gitu. Lumayan ribet gitu kan, harus analisis ini sana. Kalau di awal karena gue sempat bantuin ini juga pelaku new media yang lain gitu, di awal itu red card pasti dipentalin pasti, apalagi dia segmented gitu kan. Tapi justru ini kesempatannya di situ gitu. Kalau dipentalin sekali terus hilang ya kelar ya. Kalau dipentalin tapi bikin pasti ada sih. Entah si brandnya yang kebuka matanya atau si kreator ini yang akhirnya mengubah formulanya, bukan jadi masuk ke mainstream, tapi dia menemukan apa ya, ini kolam gue gitu, dan gue bisa jadi raja di kolam ini gitu. Oke. Interesting. Karena banyak yang udah mulai di-approach, dalam artian banyak yang juga udah mulai dideketin, tapi selalu pertanyaan yang paling bikin mereka pusing adalah rate lu berapa? Gitu. Jadi memang harus kreatif ya dalam hal itu ya. Iya dong, dan kreatif dan rapi ya. Jadi kalau misalnya ntar ada yang approach, ya lu udah punya
At least basic deck-nya udah ada lah. Cuma memang harus realistis. Oh iya dong. Karena ide-ide kayak yang lu bilang tadi, ketika kita misalnya membandingkan dengan yang paling dekat dengan radio gitu ya. Jangan misalnya nih ya, lu pendengarnya katakanlah average masih 100-200, lu ngebandinginnya sama radio yang udah gede gitu kan. Radio yang udah gede aja, misalnya katakanlah model-model Prambors atau grup-grupnya Gen gitu ya. Itu kan sekali pasang itu kan udah jutaan. Iya dong. Oke. Misalnya nih, secara listener masih di medium gitu kan. Ya, mungkin lu punya channel distribusi lain yang udah mulai cukup oke gitu. Misal entah di Twitter, di Instagram, even di YouTube sekalipun, itu bisa jadi edit value buat si brand. Oh, ini loh dengan harga segini lu dapat ini. Nggak cuman konten audio doang. Jadi misalnya gini, pendengar gue baru 500 orang nih average gitu ya. Tapi dengan lu ngiklan di sini, lu juga akan gue masukin ke Twitter gue yang udah 2.000 orang misalnya followernya, atau ke YouTube gue. Jadi itu bener-bener lintas media gitu ya. Cuman konten utamanya nih di audio. Gitu. Atau ada beberapa podcaster yang misalnya kemudian nih setelah podcast dia publish 30 menit nih ya, dia bikin lagi potongan-potongan kecil nih 30 detik 1 menit, terus dia naikin ke media sosial mereka, terus dia link balik ke podcastnya dia. Itu gila, itu keren banget buat gue idenya. Apalagi kan konten audio rata-rata di open platform itu durasinya panjang-panjang kan. Orang belum tentu langsung ke hook di beberapa detik atau beberapa menit pertama. Padahal di dalam 1 jam misalnya itu kan ada konten yang bagus banget. Ya, karena podcast panjang apalagi tuh mempertahankan retentionnya tuh repot banget ya. Luar biasa pastinya. Dengarlah itu, percayalah pada Dipta. Tapi gue setuju tuh sama poin lo tadi soal komunitas tadi. Oh iya. Bukan hanya untuk ngumpulin kekuatan untuk approach ke brand gitu atau ke pengiklan, tapi juga untuk nambah pergaulan dan juga untuk nambah koneksi, nambah network dan nambah pengetahuan. Iya. Oke, keren. Dan at the end of the day, gue jadi teringat sama salah seorang podcaster senior di Amerika namanya Ira Glass, yang terkenal dengan This American Life-nya, dan dia bilang bahwa di penghujung hari, at the end of the day, yang terpenting, lebih penting dari sekedar monetisasi adalah listener first. Pasti. Lu nyari duit banyak-banyak gitu, tapi kemudian pendengar lu kabur, nggak ada gunanya juga. Iya. Kan kita hidupnya juga dari orang yang mendengarkan konten kita kan. Kalau nggak ada yang dengerin ya berarti konten lu nggak kena dong, nggak ada value-nya dong. Gitu. Nah, nyambung cerita Dipta tadi, ada satu hal yang sering banget gue diskusiin sama teman-teman podcaster, termasuk juga banyak yang nanya gitu ya, yaitu, dengerin ya coy, ini penting nih. Bikinlah konten yang cakep dulu. Itu satu, konten lu cakepin dulu. Yang kedua, konsisten. Jangan baru bikin 1-2 episode udah ribut. Kok gak ada yang nawarin podcast gue iklan nih? Lu gile. Tapi juga ada yang gak kalah penting, yaitu ketika pada akhirnya lu udah konsisten, udah cakep konten lu, dan akhirnya ada yang nawarin iklan, jangan juga sampai lu mengubah style podcast lo. Pengiklan yang benar menurut gue akan memanfaatkan style lo, gaya ngomong lo, style podcast lo, personality lo buat menyampaikan pesan produk mereka. Bukan malah mengubahnya sampai pendengar akhirnya nggak ngenalin lagi dan akhirnya ya seperti kata Dipta tadi, kabur nanti mereka. Ya begitulah, sampai di sini dulu episode kali ini. Makasih banyak buat yang dengerin. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, ada yang baper atau merasa tersindir. Nggak ada niat gue untuk menyindir siapapun, karena ini buat kepentingan kita sama-sama. Termasuk buat gue, karena gue juga lewat episode-episode Suarane Podcast ini belajar dari podcaster-podcaster yang lain. Tamu kali ini yang barusan lu dengerin ceritanya tadi adalah Pradipta Nugrahanto alias Dipta. Thank you Dipta, sukses. Sementara musik di podcast ini adalah karya Kevin MacLeod berjudul Proto Funk. Dan kalau lu mau podcast lu pakai musik keren kayak begini, main aja ke webnya Om Kevin MacLeod di incompetech.com, incompetech.com. Sementara sound effect coin yang gue pakai di awal tadi gue dapat dari channel YouTube yang namanya All Sounds.
Support untuk podcast ini bisa dilakukan dengan cara traktir hostnya ngopi di karyakarsa.com/suarane, karyakarsa.com/suarane. Gua bakal bereksperimen juga di situ dengan menawarkan bentuk promosi buat lo yang punya bisnis kecil-kecilan. Tunggu tanggal mainnya di karyakarsa.com/suarane. Dan tentu saja jangan lupa subscribe ke podcast ini dengan mencet subscribe atau follow di aplikasi podcast kalian, apapun itu yang kalian pakai. Dan kalau kalian mau kontak, mainlah ke suarane@gmail.com atau DM di Instagram atau Twitter Suarane Podcast, atau WhatsApp di 087878505012. Dah, pamit dulu. Atas nama Dipta, gua Rane Hafid di Bangkok pamit. Permisi, assalamualaikum.